para pemirsa pewarta Sabda, hari ini 70 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Juni 1951, Joseph Aloysius Ratzinger, atau yang kemudian kita kenal sebagai Paus Benediktus ke-16, menerima tabisan imamat suci di kampung halamannya sendiri di daerah Bavaria, Jerman. Dan hari ini beliau merayakan 70 tahun imamat. Dalam rangka ikut merayakan dan meriahkan pesta imamat 70 tahun ini, saya sudah merangkum 9 informasi menarik mengenai Bapak Suci Benediktus ke-16. Mari kita simak video ini, semoga informasi-informasi ini menambah kecintaan kita pada Bapak Paus. 9 hal yang harus Anda ketahui tentang Paus Benediktus ke-16. Sebagai mantan kepala gereja Katolik seluruh dunia, Paus Benediktus ke-16 pernah menjadi pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar orang. Namun teolog kenamaan itu mengumumkan pensiun dini pada tanggal 11 Februari 2013 karena faktor usia. Berikut adalah 9 hal yang harus Anda ketahui tentang Joseph Aloysius Ratzinger atau Paus Benediktus ke-16. Nomor 1, Benediktus adalah Paus ke-265 dan yang pertama mengundurkan diri dalam waktu lebih dari 600 tahun. Nomor 2, Benediktus ke-16 terpilih sebagai Paus pada usia 78 tahun 3 hari. Dia adalah orang tertua kelima yang terpilih sebagai Paus sejak tahun 1670. 4 lainnya adalah Clemens ke-10 di usia 79 tahun 290 hari, dipilih pada tahun 1670. Kemudian Alexander ke-6 di usia 79 tahun 177 hari. Kemudian Paus Paulus ke-4 di usia 78 tahun 330 hari, terpilih pada tahun 1555. Dan kemudian ada Clemens ke-12 di usia 78 tahun 100 hari, terpilih pada tahun 1730. Nomor 3, lahir sebagai Joseph Ratzinger. Dia berusia 6 tahun ketika Nazi Jerman berkuasa di tanah kelahirannya di Bavaria. Meskipun keluarganya sangat anti-Nazi, Ratzinger sempat dipaksa, sama seperti semua remaja Jerman pada waktu itu, untuk bergabung dengan pemuda Hitler. Pada tahun 1943, saat masih di seminari, Ratzinger direkrut menjadi korps anti pesawat Jerman sebagai prajurit anak angkatan udara, meskipun ia kemudian membelot 2 tahun kemudian. Selama menjadi korps anti pesawat, Ratzinger tidak pernah sekalipun melepas tembakan. Pada tahun 1945, setelah pembelotannya, ia dikenali sebagai tentara Jerman oleh Amerika dan dikirim ke kamp tawanan perang di dekat kampung halamannya. Dia dibebaskan beberapa bulan kemudian dan kembali ke seminari. Nomor 4, setelah ditabiskan sebagai imam Katolik pada tanggal 29 Juni 1951, Ratzinger menjadi teolog akademis. Dia memiliki karir yang panjang sebagai akademisi, menjabat sebagai profesor teologi di beberapa universitas di Jerman, sebelum diangkat menjadi kardinal pada tahun 1977. Sebelum promosi sebagai kardinal, Ratzinger memang memiliki pengalaman pastoral yang relatif sedikit. Nomor 5, pada tahun 1976, Ratzinger menyarankan agar pengakuan iman atau aku percaya versi Augsburg dipertimbangkan dan mungkin dapat diakui juga sebagai pernyataan iman Katolik. Pengakuan iman atau aku percaya versi Augsburg ini sebenarnya adalah pengakuan utama dari iman gereja Lutheran dan juga adalah salah satu dokumen terpenting dari gereja reformasi Lutheran. Ratzinger kemudian menarik kembali usulannya ini karena perbedaan mendasar antara Katolik dan Lutheran, terutama tentang pembenaran atau justifikasi.
Yang keenam, pada tahun 2001, Ratzinger meyakinkan Paus Yohanes Paulus II untuk menempatkan Kongregasi untuk Doktrin Iman, yakni kantor Vatikan yang ada di bawah pengawasan dan dikepalai oleh Ratzinger sendiri, yang kemudian bertanggung jawab atas semua investigasi dan kebijakan seputar pelecehan seksual untuk memerangi pelecehan seksual dalam gereja secara lebih efisien. Mengenai hal ini, John L. Allen Jr., seorang jurnalis dan pengamat Vatikan, pernah mengatakan, dan saya mengutip John Allen, bagaimanapun, Ratzinger sangat teliti dalam mempelajari file-file itu, dan ini menjadikan dirinya sebagai salah satu dari sedikit anggota gereja dimanapun di dunia ini yang sudah membaca dokumentasi tentang hampir setiap imam Katolik yang pernah dituduh melakukan pelecehan seksual. Hal ini yang membuat Ratzinger menjadi sangat akrab dengan rincian persoalan yang tidak pernah bisa ditandingi oleh tokoh lain di dalam gereja Katolik. Didorong oleh perjumpaannya dengan apa yang kemudian dia sebut sebagai kotoran dalam gereja, Ratzinger tampaknya telah menghalami hal yang dapat disebut sebagai pengalaman pertobatan sepanjang tahun 2003 sampai 2004. Sejak saat itu, Ratzinger dan para stafnya tampak didorong oleh semangat seorang zelot untuk membersihkan berbagai kotoran dan kekacauan di dalam gereja tersebut. Dari lebih dari 500 kasus yang ditangani Kongregasi untuk Ajaran Iman sebelum dirinya dipilih menjadi paus, sebagian besar kasus tersebut dikembalikan ke uskup lokal. Para uskup lokal dan kemudian diberi kewenangan untuk segera menangani kasus imam yang dituduh melakukan pelecehan seksual tersebut. Tidak perlu melalui pengadilan kanonik dan tidak perlu ada proses yang panjang. Para imam tersebut yang terkena kasus dibebaskan saja dari pelayanan dan pemberhentian dari imamat. Dalam sejumlah kasus yang lebih terbatas, Kongregasi meminta pengadilan kanonik dilakukan, dan dalam beberapa kasus, Kongregasi dapat memerintahkan agar imam tersebut dipekerjakan kembali. Demikian tulis John Allen. Ketujuh, selama menjadi kardinal, para pengkritik Katolik dari kelompok liberal menjuluki Ratzinger sebagai anjing Rottweiler Allah karena posisi dan tindakan konservatifnya. Misalnya, penolakan Ratzinger terhadap homoseksualitas dan pernikahan sesama jenis, kemudian sikapnya yang sangat disiplin terhadap para teolog pembebasan di Amerika Latin, dan kemudian kecamannya terhadap para imam dari Asia yang menurut dia karena para imam tersebut memandang agama-agama non-Kristen sebagai bagian dari rencana Allah bagi umat manusia. Kedelapan, Ratzinger telah menulis 69 buku. Buku pertamanya yang terbit pada tahun 1966 diberi judul Theological Highlights of Vatican II. Dan buku paling akhir yang ditulis Benediktus ke-16 tahun 2020 diberi judul From the Depths of Our Hearts, Priesthood, Celibacy, and the Crisis of the Catholic Church. Kesembilan, sebenarnya Ratzinger tidak benar-benar ingin menjadi paus. Pada tahun 1997, pada waktu itu usianya 70 tahun, dia pernah meminta izin kepada Paus Yohanes Paulus II untuk menjadi seorang arsiparis di bagian arsip rahasia Vatikan, dan kemudian dia juga meminta untuk menjadi pustakawan di perpustakaan Vatikan. Permintaan itu ditolak oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada saat pemilihannya sebagai paus, Ratzinger yang telah lama berharap agar bisa pensiun dengan damai, tetapi malah terpilih, lalu mengatakan, pada titik tertentu saya memang berdoa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, tolong Tuhan jangan lakukan hal ini kepada saya. Tetapi ternyata kali ini Tuhan tidak mendengarkan doa saya, dan Dia mengizinkan saya menjadi paus. Para pemirsa pewarta sabda, sekali lagi
Mari kita ucapkan kepada Bapa Suci Benediktus ke-16. Bapa Suci Paus Benediktus ke-16, selamat merayakan 70 tahun imamat. Tuhan memberkatimu.